Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk anak-anak ibu kelas 7 yang soleh dan soleha, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Hari ini PPKN masih membahas tentang bab 1. Kemarin kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila, tentang sejarah perumusan Pancasila, terus ada BPUPKI, ada latar belakang perumusan Pancasila, terus ada beberapa tokoh yang merumuskan dasar negara Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila masa kini. Mari kita membahasnya. Indonesia masa kini. Kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Di dalam Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa tergantung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturannya yang ada di dalam agama. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu, apa implementasi nilai-nilai ketuhanan? Adalah 1. Pertama, yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan menciptakan sesuatu kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lalu tidak memaksa satu sama lain dan kepercayaan kepada orang lain. Itulah satu nilai ketuhanan. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab tergantung atau terkandung nilai kemanusiaannya. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah sebuah pengakuan dan menghormati martabat serta hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Lalu apakah implementasi nilai kemanusiaannya adalah kita harus saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk, saling menghargai bila ada perbedaan. Lalu bersikap jujur dan saling bekerja sama. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Inilah implementasi dari nilai kemanusiaan. Selanjutnya, nilai persatuan. Dalam sila ketiga Pancasila, nilai persatuan memiliki makna. Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadinya perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme, cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Lalu, apakah implementasi nilai-nilai persatuan itu? Yang pertama, harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, serta saling menghormati adanya perbedaan suku, ras etnis, dan agama, sehingga dapat terjadinya persatuan. Serta yaitu adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa, negara, keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini adalah nilai persatuan.
Selanjutnya ada nilai kerakyatan. Dalam sila keempat Pancasila, nilai kerakyatan adalah setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kalian sudah tahu kan sila keempat isinya apa? Nah, sekarang apakah implementasi nilai kerakyatan? Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan permusyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat adalah keputusan musyawarah harus diambil dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah implementasi dari nilai kerakyatan. Selanjutnya ada nilai keadilan. Nilai keadilan berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang. Dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Di sini implementasi dari nilai keadilan adalah bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, dan berbuat luhur, saling membantu, serta gotong royong. Lalu, apakah nilai-nilai di atas sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Dalam masa sekarang, nilai dari 5 sila Pancasila bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi, terutama bagi kaum-kaum muda yang sekarang banyak mengikuti kebarat-baratan ya. Mereka mulai meninggalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya remaja, bahkan para pejabat negara pun demikian. Yaitu banyak pejabat negara yang terlibat atau terlilit kasus korupsi. Apakah nilai-nilai Pancasila mulai luntur? Mari kita bahas bersama-sama. Sila pertama, pada masa saat ini sudah mulai tercemar dengan adanya aliran-aliran sesat dan juga penyelewengan agama. Banyak kan kita jumpai ya di berita-berita tentang agama yang menganut aliran ini, terus ada yang berbeda dengan kita cara ibadahnya. Terutama sekarang ini Indonesia krisis norma agama, di mana banyaknya remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya Barat tanpa mempedulikan norma-norma agama. Lalu sila kedua, nilai Pancasila tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum-oknum tertentu. Kasus yang tak beradab ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Oknum yang tak bertanggung jawab bisa diminimalisir. Selain itu banyak kasus korupsi dengan dijatuhkan dengan hukuman yang ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Selanjutnya di sila ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia masih baik. Banyak mahasiswa sebagai aktivis bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Tetapi tetap saja di daerah tertentu masih aja terjadi perselisihan. Perselisihan antara kampus ataupun ada selisih paham. Ini banyak terjadi pada aktivis-aktivis mahasiswa. Lalu di sini bisa lihat sila keempat, yaitu kedaulatan yang berada di tangan rakyat, mencerminkan sila keempat masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Sila keempat ini berjalan dengan baik, dimana ketika kita memutuskan suatu keputusan, kita menggunakan sikap musyawarah, terus kita bertanggung jawab ya. Jadi sila keempat ini sampai sekarang berjalan baik dan masih berlaku. Sila kelima, di Indonesia masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah mereka masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk itu pemerintah harus segera
mengatasi masalah-masalah